Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ini kita ngomong soal, jangan jauh-jauh, jauh juga, soal pilkada DKI ya. Orang akan bertanya siapa the next governor of Jakarta ya. Maka beberapa nama muncul. Salah satunya adalah jagoan PDIP adalah Gibran Rakabuming Raka, dan tentu saja Menteri Sosial sekarang Risma ya. Oke, coba kita bacakan mengapa begitu yakinnya PDIP mau mencalonkan Gibran di daerah panas DKI. Nanti kita pakai analisis ya. Kenapa DKI, kenapa enggak ke Jawa Tengah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Oke. PDIP yakin Gibran dan Risma lebih baik dari Anies Baswedan urus Jakarta ya. Jakarta punya cerita. Republik Merdeka, nama wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini digadang bakal diusung PDIP pada Pilgub DKI Jakarta 2024 mendatang. Oke. Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengklaim kinerja Gibran dan Risma bakal lebih baik dari semua prestasi yang telah ditorehkan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan selama membenahi DKI Jakarta. Ya, saya sudah sampaikan di tatanan kader PDIP selain Gibran ada Bu Risma. Nah, Bu Risma sudah terbukti di Surabaya menurunkan suhu sebanyak 112 derajat dan membuat kota Surabaya menjadi nyaman. Bener nih, 112 derajat. Begitu juga Mas Gibran, kata Eriko dalam diskusi Total Politik bertajuk Batu Loncatan Gibran di Kontestasi Pilgub DKI 2024 pada Sabtu sore. Apa bener ya? Tapi sepengamatan kami sampai saat ini, karena kita sering ke kota Solo, sangat baik. Fasilitas sangat baik, kebersihan sangat baik, sambungnya. Eriko mencontohkan klaimnya bahwa kota Solo di masa kepemimpinan putra sulung Presiden Joko Widodo itu kotanya tidak terlalu besar, 1/15 dari Jakarta, penduduknya juga kurang lebih 1/15 dari Jakarta. Untuk fasilitas sangat baik, kebersihan sangat baik, kemudian pada generasi muda jauh lebih pentingkan tuturnya. Nah, ini ingin kita lihat apakah program yang dilakukan oleh Mas Gibran itu lebih baik lagi. Ada kesempatan seperti ini, saya kira dia harus membuktikan, demikian Eriko ya. Ya, he is a politician. Okay. Politician begitulah ya. Sekarang Sobat Era sekalian ya. Menarik ya apa yang disampaikan Eriko, bahwa Gibran akan lebih baik dari Anies. Harusnya begitu. Jadi Sobat Era sekalian, sangat aneh kalau kita mendorong calon yang tidak lebih baik daripada calon sebelumnya. Nah, itu mestinya menjadi sunatullah ya. Jadi setiap partai politik harus mendorong calon yang lebih baik dari calon sebelumnya. Jadi jangan calon yang tidak lebih baik. Karena kalau tidak lebih baik ya jangan dicalonkan. Oke, ya. This is a common sense ya. Karena itu jangan marah kalau dikatakan Anies lebih baik daripada Jokowi, atau Ganjar lebih baik dari Jokowi, atau katakanlah calon lain lebih baik dari Jokowi, karena itu adalah harapannya. Dengan begitulah Indonesia akan jauh lebih maju. Oh gitu ya. Dengan begitulah Indonesia akan jauh lebih maju. Nah, karena itu Gibran harus lebih baik dari Anies ketika menata Jakarta. Persoalannya akan lebih baik atau tidak itu soal lain. Yang paling penting adalah ada keyakinan dulu. Jangan sampai kemudian memajukan seseorang hanya untuk mengambil side effect-nya, efek lainnya ya, efek sampingnya. Nah, dalam konteks ini apa efek sampingnya? Jadi, are you sure memang betul-betul ingin mengajukan Gibran sebagai calon gubernur DKI? Karena kalau boleh memilih, misalnya saya jadi penasihat Gibran, saya suruh Gibran ke Jawa Tengah saja. Karena kalau di Jawa Tengah, kata pengamat ya dan banyak orang, sambil tidur-tiduran aja dia akan jadi gubernur Jawa Tengah. Walaupun pilkadanya setelah Pilpres
ya, kira-kira bulan November atau Desember 2024, dan Presiden Jokowi insya Allah tidak menjabat lagi. Jadi jangan sampai kita masih berbicara tentang 3 periode yang menurut saya aneh bin ajaib kalau pendukung-pendukung Presiden Jokowi masih bicara juga 3 periode. Nah, sehingga kalau dia dicalonkan di Jawa Tengah, secara Jawa Tengah itu adalah memang basis elektoralnya PDIP, maka kira-kira tidak akan sulit juga. Jangan lupa, kemarin yang paling populer adalah Rusty Ningsih yang menjadi wakil gubernur dari Bibit Waluyo. Kita tahu ternyata Bibit Waluyo pernah baku kontak dengan Joko Widodo, ya kan? Karena menganggap bahwa Presiden Jokowi waktu itu wali kota Solo itu ya katakanlah sedikit digimanakan ya, di underestimatekan oleh Bibit Waluyo karena ada kasus apalah ya soal pembangunan mall dan lain sebagainya di mana waktu itu Jokowi menolak. Whatever, nanti kita akan lihat kembali. Pada waktu itu yang paling populer adalah Rusty Ningsih. Tapi Megawati tidak mau memajukan Rusty Ningsih, dia majukan Ganjar Pranowo yang kita tidak tahu elektabilitasnya seperti apa, secara dia adalah tokoh Jakarta, tidak seperti Rusty Ningsih yang pernah menjadi bupati di Kebumen ya kalau tidak salah ya. Kebumen. Nah, dan dia sangat populer pada waktu itu. Tapi karena dia terlibat dalam pembentukan Ormas Nasdem, Nasional Demokrat, akhirnya nggak dipakai. Sampai sekarang pun hilang dia dalam peredaran. Pada putaran kedua, ya ternyata Rusty Ningsih pun tidak dipakai juga ketika Sudirman Said yang akhirnya menjadi calon berhadapan face to face dengan head to head dengan Ganjar Pranowo. Jadi sahabat era sekalian, ketika mendorong Gibran ke DKI, wah itu rasanya di medan yang sangat berat. Apalagi Presiden Jokowi tidak lagi berkuasa. Dan Gibran pun ya masih sangat muda, ya kan? Masih sangat muda. Ada yang bilang, wah dia akan dicalonkan menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Puan Maharani. Nah, orang yang begini nggak ngerti hukum. Karena harus 40 tahun. We don't know exactly berapa tahun Gibran. Saya kira Gibran baru 30-an tahun saja ya. Gitu. Nah, usianya sekarang 34 tahun ya. Jadi kalau 34 tahun, ya tahun depan baru 35 tahun tidak bisa dijadikan calon presiden. Tapi calon gubernur bisa. Nah, jadi orang menganggap bahwa Gibran dimajukan untuk merayu Jokowi dalam tanda kutip agar mendukung siapapun calon dari PDIP. Tidak splitting tiket. Khawatirnya splitting tiket. Misalnya Megawati mengeluarkan titah bahwa Puan Maharani harus maju. Nah, dia berharap bahwa Jokowi tidak mendukung Ganjar Pranowo sehingga PDIP akan terbelah. Kira-kira begitu saudara sekalian. Makanya mau dimajukanlah Gibran. Padahal kalau untuk kemenangan dan untuk pemeliharaan basis PDIP, wah itu di Jawa Tengah. Persoalannya adalah ya PDIP adalah basisnya adalah Jawa Tengah. Sehingga Jawa Tengah tidak mungkin akan dilepaskan dari PDIP. Sehingga yang akan dilempar ke Jawa Tengah adalah orang-orang yang pasti memiliki loyalitas tinggi kepada Terah Bung Karno dan kepada PDIP. Karena ini basis konstituen yang bagi PDIP sesungguhnya jauh lebih penting dibandingkan DKI. Ya kan? DKI penting sebagai sebuah simbol, tetapi kalau kita lihat yang lebih penting ya Jawa Tengah, penduduknya banyak, kemudian juga menjadi basis turun-temurun dari PDIP, dan rasanya siapapun yang dicalonkan di sana akan menang. Jadi mungkin PDIP berpikir Jawa Tengah adalah basis mereka sehingga mereka tidak khawatir, tapi untuk merayu Jokowi diambillah Gibran, tapi untuk wilayah neraka dalam tanda kutip ya. Persaingannya akan berat menjadi gubernur DKI. Mungkin Sahroni akan maju, siapa lagi akan maju, you name it. Mungkin Reza Patria juga akan maju, kemudian calon-calon lainnya di klasmen atau di level DKI ini. Ya saudara sekalian, kita bacakan satu komentar.
Teguh Santoso, tapi saya sanksi jika Risma Gibran bakalan dipilih oleh rakyat Jakarta. Saya lama di Surabaya dan selama Risma menjabat wali kota, selain taman tidak terlalu banyak prestasi yang bisa dilihat ya. Kadang-kadang prestasi itu glorifikasi ya. Karena ketika orang bicara tentang glorifikasi, kadang-kadang kita bingung tinggalannya apa. Karena kenapa? Yang intangible itu kadang-kadang nggak digarap. Ya paling gampang menggarap monumen ya. Oke. Kemudian warga DKI dianggap bego ya. Gibran Risma mau bertarung di Jakarta nggak salah, bakal malulah dia. Sandiaga Uno untuk DKI 1 apakah masih mau ya Bung RH? I don't know exactly. Saya kira nggak mau lagi karena cita-citanya kan sudah tinggi sebagai calon presiden. Masa balik lagi ke menjadi gubernur, walaupun gubernur itu jauh lebih strategis loh dibandingkan dengan menteri sekalipun, karena anggarannya luar biasa besar ya dibandingkan menteri sekalipun. Sobat daerah sekalian, silakan baca komentar-komentarnya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.